Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 131. Li Changshu tidak pernah menyangka Cunyang Sanren yang romantis dan sentimental di generasi selanjutnya akan menjadi buah yang ditanam saat ini. Kali ini, Adipati Dongmu datang ke sini hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Li Changshu. Keduanya baru saja bertemu di lukisan pemandangan, dan Dongmu Gong tersentak sejenak. Yang mulia, dia tersenyum padaku. Li Changshu sedikit tenang, berpikir bahwa salah satu paham masa depannya akan tiba-tiba muncul. Apa yang terjadi? Setelah itu, Duke Dongmu menghela nafas sebentar, mengatakan betapa sulitnya baginya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Dia hanyalah dewa abadi biasa. Di akhir perang Lik dan kebangkitan umat manusia, dia memberikan kontribusi besar bagi umat manusia dan mendapatkan banyak pahala. Itulah mengapa dia dipilih oleh orang-orang suci dan menjadi pemimpin dari pengadilan surgawi yang baru Pangeran Timur. Kaisar Giok adalah anak laki-laki di depan leluhur Tao. Dia memanggil beberapa orang suci sebagai saudara senior, dan dia tidak pernah mengungkapkan kultivasinya sendiri. Berapa banyak nyawa yang dia miliki, berani memperebutkan kekuasaan dengan Kaisar Giok. Selama ini, Tuan Dongmu bekerja keras dan berjalan di atas es tipis, dan dia tidak pernah tidur nyenyak di malam hari. Meskipun dia tidak perlu tidur. Beberapa hari yang lalu, Duke Dongmu buru-buru menikahi peri wanita yang sudah lama dikenalnya, dan meminta Kaisar Langit untuk memberinya pena dan tinta. Yang mulia Kaisar Giok tersenyum begitu tulus dan transparan. Adipati Dongmu menarik napas panjang, berdiri dan membungkuk kepada Li Changshu, dan berkata, "Saya tidak berani mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Jika Anda didesak oleh teman-teman, orang miskin akan melakukan yang terbaik." Li Changshu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan bertanya tentang detail dari apa yang telah dilakukan Adipati Xia Dongmu sebelumnya. Untungnya, dia menanyakan pertanyaan ini. Tubuh Li Changshu hampir tertelan oleh benang hitam ketika dia mendengar Tuan Dongmu berkata, "Aku menginginkan semuanya." Rekan-rekan Taois, tidak baik melangkah terlalu jauh, reputasi berdedikasi sama pentingnya. Rekan Tao, Anda menikah dengan peri hari ini, dan jika Anda menikah besok, apakah Anda akan menerimanya atau tidak? Petik 2, Dongmu Gong berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kami menerima semuanya. Pena dan tinta yang diberikan Yang Mulia Kaisar Giok kepadamu, bukankah itu hanya lelucon?" Petik 2, Li Changshu menghela nafas. Untuk sesama Taois, lebih baik bersemangat daripada bersemangat, dan berdedikasi lebih baik bersemangat. Yang paling Anda takuti adalah Yang Mulia terlalu banyak berpikir, jadi apakah Anda ingin menambahkan hal lain pada diri Anda? Petik 2, ini, Dongmu Gong bangkit dan mondar-mandir, menunjukkan ekspresi tertekan di wajahnya. Yang dipikirkan Pindao saat itu adalah ada lebih banyak orang dan aman. Petik 2, stabilitas tidak begitu stabil. Li Changshu merenung 2 kali. Teman Taois, masalah ini bisa diperbaiki. Tapi kali ini adalah terakhir kalinya saya mengemukakan ide seperti itu tentang masalah ini untuk sesama Daois. Anda dan saya tidak boleh bertemu secara pribadi. Rekan Daois, apakah Anda mengerti? Petik 2, tentu saja aku mengerti. Duke Dongmu memberi hormat, dan Li Changshu bangkit untuk mengembalikan hadiah itu. Saat ini, Li Changshu hanya bisa merencanakan langkah selanjutnya untuk Duke Dongmu. Itu tidak lebih dari membangun sebuah dedikasi kepribadian. Yang terbaik adalah meminta gelar untuk istri, mengarang beberapa cerita romantis, dan menyebarkannya di istana surgawi. Dongmu Gong, yang hanya tertarik untuk mengembangkan Taoisme dan membantu Yang Mulia Kaisar Langit, sekarang sangat menyerap Li Changshu, seorang penasihat militer. Pengetahuan, secara bertahap, Dongmu Gong memiliki sedikit rasa tercerahkan. Berbicara tentang yang terakhir, Li Changshu mengatakan bahwa Dongmu Gong masih bisa berbelok ke arah lain. Mungkin, inilah alasannya karena menjadi bakat Cunyang San immortal tertentu di kehidupan sebelumnya, mungkin. Saya lupa bertanya, siapa yang menikah dengan Mu Gong saat ini? Di gubuk jerami, Li Changshu mengangkat bagian depan jubah Taonya, berdiri dari futon, dan menggeliat sedikit. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan sebelumnya dan menuju ke gubuk jerami milik Tuan di sebelah. Berapa banyak sebab dan akibat yang terlibat dalam kata cinta.
Dongmu Gong yang agung, makhluk abadi yang kuat di surga, telah mengumpulkan jumlah pahala yang tidak diketahui dan diangkat oleh seorang bijak, tetapi sekarang dia gelisah karena kata cinta. Tentu saja, sebagian besar kegelisahan Duke Dongmu berasal dari kekuatannya sendiri yang terlalu besar. Tuanku sendiri, karena kata cinta, kehilangan fondasi untuk menjadi peri, dan sekarang dia semakin tertekan, mengurung diri di pondok jerami, dan keinginannya tertekan. Mengapa guru tertidur lagi? Li Changshu melepaskan ikatan formasi sendiri, berdeham, dan berteriak ke dalam ruangan, "Guru, murid ini ingin mendiskusikan sesuatu yang penting dengan guru." Petik 2. Qi Yuan sangat terkejut. Dia segera membuka pintu kayu itu, meski penuh energi, ekspresi dan matanya masih agak tertekan. "Masuk, ada apa, Tuan? Apakah Anda tahu tentang konferensi tiga agama?" Li Changshu bertanya sambil tersenyum. Qi Yuan akhirnya menunjukkan sedikit senyum. Linge telah melaporkan kabar baik tentang kompetisi besar di sekte sebelumnya. Kedua murid itu sangat kompetitif. Dia sangat senang sebagai master dari lubuk hatinya. Secara alami, Qi Yuan juga menebak bahwa apa yang disebut promosi terus-menerus dari magang kecil ke 6 tingkat seharusnya mengungkap kultivasinya. Konferensi ini, sebagai seorang guru, tentu saja tahu. Mungkinkah seorang penatua merekomendasikan Linge untuk hadir? Mengapa Linge pergi ke sana? Li Changshu menjelaskan, "Guru, tidak ada gunanya pergi ke konferensi asal tiga agama. Bola-balik melelahkan, dan mudah menyebabkan benar dan salah dan efeknya jika Anda tidak berhati-hati. Itu benar-benar bukan hal yang baik." Qi Yuan mengerutkan kening. "Guru, Anda baik di mana-mana, itu saja, Anda selalu hanya melihat Kiong Feng kecil kami, yang sebesar telapak tangan. Ini untuk memenangkan kemuliaan sekte dan menambah kilau sekte Duxian. Merupakan kehormatan besar untuk dapat berpartisipasi dengan seorang ahli di sekte, bagaimana bisa ada manfaatnya?" Petik 2. Li Changshu. Ngomong-ngomong, jika sesepuh sekte merekomendasikan Linge, maka dia akan memaafkan penyakitnya dan membiarkan Linge tinggal dan merawatnya. Padahal, konferensi masih jauh, dan di sana tidak ada waktu yang pasti saat ini. Mungkin 30 atau 50 tahun kemudian. "Guru, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Murid memiliki sesuatu untuk diminta hari ini." Melihat guru akan mulai berbicara, Li Changshu dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dan menjelaskan kepada guru. Bergumam, ini dan itu. Setengah jam kemudian, pintu pondok jerami terbuka, dan dua sosok melangkah keluar. Lihat yang satu di sebelah kiri. Orang, sosok ramping biasa, wajah tampan biasa, dan rambut tergerai biasa. Secara alami, ini adalah Li Changshu Bensou. Orang di sebelah kanan memiliki perawakan yang sedikit lebih pendek, wajah parubaya, mata agak merosot, dan alis yang sedikit melembut. Kerutan yang tidak bisa dibuka. Orang tua Qi Yuan telah kembali ke penampilannya yang parubaya. Dia telah berganti menjadi jubah biru muda, dan dia terlihat energik. Li Changshu biasa saja, tetapi ada 5 poin berpura-pura. Kebiasaan Qi Yuan terukir di sumsum tulang. Li Changshu membungkuk, dan berkata, "Tolong kuasai cara lama Qi Yuan." Tidak, dia sekarang adalah pendeta Tao Qi Yuan. Taois Qi Yuan tersenyum dengan enggan, dan melaju langsung menuju gerbang gunung di atas awan untuk melakukan hal kecil yang dikatakan oleh muridnya. Di lubuk hatinya, guru juga sedang memikirkannya tadi. Berdasarkan apa yang Li Changshu katakan barusan, "Guru, sebelum murid ini menggunakan wajahmu untuk mengusir setan dengan Paman Jiu, yang mungkin telah menanamkan beberapa bahaya tersembunyi. Jadi, Tuan, Anda tidak bisa menggunakan wajah asli Anda yang biasa saat keluar. Mengapa Anda tidak, Guru, kembali ke penampilan parubaya Anda, dan kemudian membawa bungkusan yang menutupi napas ini, sehingga Anda dapat bebas dari rasa khawatir?" Qi Yuan tidak terlalu memikirkannya, dan biasanya mengikuti apa yang dikatakan murid-muridnya, dan keluar dari gerbang gunung di atas awan, menuju kota Fang terdekat kota Linhai. Li Changshu terkekeh pelan di dalam hatinya. Secara alami, Anda tidak dapat melakukan hal semacam ini di dalam pintu, karena mudah menimbulkan beberapa masalah. Li Changshu pertama-tama mengirim suara untuk memberitahu Linge bahwa jika ada orang luar, biarkan dia yang menanganinya. Kemudian dia bersembunyi di ruang rahasia di bawah ruang alkimia, dan pikirannya tersebar di 3 kertas Taois. Seorang pria boneka kertas membawa pasukan boneka kertas dan mengikuti tuannya ke bawah tanah. Saat master keluar,
pekerjaan pertahanan masih perlu dilakukan. Seorang pendeta Tao kertas menatap Penatua Wan Linjun, dan Li Changshu selalu merasa bahwa Penatua Wan Linjun mungkin mengalami beberapa liku-liku ketika dia keluar kali ini. Pendeta Tao kertas lainnya secara alami bersembunyi di kantong di lengan master, memegang 2 pil di sana, menunggu saat itu muncul. Guru mengendarai awan, ini sangat lambat. Petik 1. 3 hari kemudian, Pendeta Tao Qiyuan perlahan mendarat di gerbang utara kota Linhai, dan berbaris untuk memasuki kota. Korps kertas Tao tetap berada di luar formasi besar melawan 5 elemen. Saat ini, Master masih memiliki kertas Tao dengan karakter keren padanya, jadi Korps kertas Tao juga datang untuk mendukungnya. Begitu Tuan memasuki kota, Li Changshu mulai diam-diam mencari seseorang yang bisa mendorong tuannya. Dia tidak ingin guru memprovokasi pernikahan baru, tetapi hanya ingin guru tahu. Kamu masih penuh pesona, dan mudah mendapatkan bantuan dari penyuling ki wanita. Segera, Li Changshu menemukan bahwa Antica dan dipicu, dan segera menemukan tempat di mana kabut roh berada. Kenapa kamu orang tua, Li? Changshu menggelengkan kepalanya, membiarkan gumpalan kabut spiritual menghilang, dan terus berjalan maju bersama guru melalui Paper Taoist. Efek dari eliksir juga terbatas, jadi tidak bisa disia-siakan dengan mudah. Taoist Qiyuan tidak terlalu memikirkannya, dan langsung pergi ke jalan tempat kios ramuan roh didirikan. Tuan berjalan sekitar 30 kaki, dan akhirnya, Li Changshu menemukan wanita pertama Yuan Xian yang menggunakan rasa keabadian untuk mendeteksi tuannya, yang tampak berusia 24 atau 5 tahun. Terserah kamu, kakak. Petik 1. Di dalam bungkusan, kertas Taoist membuka batasan api jantung ramuan dengan tangan kertas tipis. Taoist Qiyuan hanya mengambil 15 langkah. Orang Tao ini, bisakah kamu tinggal sedikit lebih lama? Tanda tanya petik 2. Kamu? No Yuan Xian tersipu, menutupi wajahnya dengan sapu tangan, dan berkata dengan suara rendah, bisakah kamu menemukan tempat terpencil bersamaku? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Qiyuan jelas terkejut, dan hatinya menjadi waspada. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan rekan Tao saya. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan dan berjalan cepat. Rekan Taoist, wanita Yuan Xian mengejar 2 langkah, pikirannya sedang kesurupan, tetapi dia melepaskan diri dari situasi barusan. Dia pikir itu aneh di dalam hatinya, dan melihat gambar-gambar itu di dalam hatinya, dia buru-buru menutupi wajahnya dan berjalan pergi. Baru saja Li Changshu baru saja menunjukkan hatinya terbakar sesaat, lalu menyegel obat mujarab. Qiyuan baru saja berjalan beberapa langkah, dan mendengar sapaan lembut dari samping. Orang Taoist ini, Qiyuan menoleh untuk melihat, tetapi melihat seorang ki wanita heroik memegang pedang panjang, mengepalkan tinju ke arahnya salut. Pria itu juga berkata dengan lembut, bisakah Anda duduk dengan saya di kedai teh tidak jauh? Petik 2. Ya, ada hal penting yang harus saya lakukan. Murid saya terluka parah dan membutuhkan obat herbal. Petik 2. Qiyuan membungkuk, terus berjalan ke depan dengan cepat, tetapi keraguan muncul di lubuk hatiku. Penampilannya, sikapnya yang sedih dan melankolis saat ini. Apakah dia begitu populer? Namun, 2 kali menolak undangan dari pemurni ki wanita telah menarik perhatian banyak orang. Mengikuti jalan pendek ratusan kaki ini, satu demi satu sosok cantik datang dari samping, jalan depan, dan jalan belakang. Dari mana asalmu, Taoist? Kemana kamu pergi? Rekan Taoist, tolong tunggu aku. Rekan Taoist, mengapa kamu tidak berani membuka mata untuk melihatku? Taoist tua Qiyuan adalah benar-benar terpana, dan hanya bisa terus menolak, sampai akhirnya dia bahkan menutupi wajahnya, dan berjalan maju dengan kepala teredam. Apa yang terjadi dengan kota ini? Saya sudah lama tidak berbelanja, apakah suasana Dongsheng Shenzhou begitu tercerahkan? Dalam kegelapan, Taoist kertas yang Li Changshu percayakan pikirannya, juga berkeringat karena kelelahan. Hei, rekan Taoist. Tiba-tiba, dia mendengar sapaan kasar, dan tiba-tiba ada menara besi di depan Qiyuan. Qiyuan mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita tinggi di depannya. Dia tampaknya adalah orang yang membudidayakan daging, lengannya lebih tebal dari pinggangnya, tetapi pada saat ini dia menatapnya dengan mata sebesar tembaga lonceng. Orang-orang Ming tidak berbicara kata-kata gelap, aku peduli padamu, kembalilah ke gua bersamaku dan jadilah pendamping Tao. Qiyuan mengerutkan kening, dan buru-buru bertanya, teman Taoist, apakah Anda menemukan orang yang salah? Li Changshu juga mengerutkan kening,
dan dia tidak membakar Taois wanita ini. Ya, pikiran Li Changshu tertuju pada kertas Tao di dalam bungkusan, dan sudut mulutnya tiba-tiba berkedut, tetapi dia melihat bahwa pil roh di tangan kertas Tao itu terbakar, dan pada saat ini, itu hancur. Tanda seru, apa yang sedang terjadi di sini? Momen sebelumnya masih utuh. Mungkinkah saya terlalu sering menghidupkan dan mematikan larangan, dan sifat ramuannya masih tidak stabil, dan langsung hancur? Apa akibatnya jika pil itu pecah? Secara umum, tampaknya itu adalah ledakan kecil dari khasiat obat. Kesadaran abadi Li Changshu menyebar, kulitnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara, "Tuan, cepat pergi, dapatkan bungkusan untuk menyimpan senjata ajaib." Qi Yuan tertegun sejenak, segera bereaksi. Dia dengan cepat memasukkan bungkusan di lengan bajunya ke dalam penyimpanan senjata ajaib. Tapi saat ini, mendengar suara jeritan yang datang dari dalam radius 100 zang, puluhan tokoh memandang Qi Yuan serempak. "Taois, Daois, Daois." Ada seorang Taois tua yang jujur di sudut jalan, yang tiba-tiba mengeluarkan sapu tangan dari lengan bajunya. "Taois, apakah kamu keberatan?" Siu adalah seorang Taois pendamping, jenis yang hanya berlatih. Kaki Qi Yuan gemetar. "Kamu, jangan datang ke sini." Gemuruh. Tiba-tiba ada semburan suara teredam di tanah, dan seseorang berteriak, "Rekan Taois, hati-hati, binatang roh di jalan." Binatang roh mengamuk. Bab 132. Manusia selalu harus mengalami beberapa cambukan dalam kehidupan berkultivasi Taoisme, agar mereka dapat berdiri sendiri di dunia, bersaing dengan matahari dan bulan, dan hidup dalam damai. Tidak mungkin berlatih dengan lancar, jadi kita harus mencoba yang terbaik untuk menghindari sebab dan akibat. Apalagi, selalu ada sesuatu di dunia ini. Beberapa malapetaka sedang terjadi, jadi kita harus memiliki kekuatan yang cukup dan melalui beberapa kesulitan terlebih dahulu untuk selamat dari malapetaka. Petik 2. Apakah ini alasan mengapa kamu digantung dan dipukuli oleh Tuan selama 2 jam, saudara? Di gubuk jerami Li Changshu, Linge tidak bisa menahan tangis dan tawa, mengerutkan kening pada kakak laki-lakinya yang berbaring di ranjang jerami. Pemukulan hebat dari kakak senior tadi sebenarnya adalah apa yang dilihat Linge setelah memasuki gunung. Kedua, Tuan tidak tahu apa yang salah, dia sudah lama tidak marah. "Saudaraku, apa sebenarnya yang kamu lakukan?" "Oh, itu tidak penting." Mulut Li Changshu sedikit berkedut. Meskipun ada sedikit kecelakaan selama proses itu, guru seharusnya bergembira sekarang. "Hah?" Linge berkedip sedikit, merasa sedikit tidak jelas. Awalnya, Li Changshu ingin membiarkan tuannya pergi ke kota Fam untuk berjalan-jalan, dan kemudian mengatur 1 atau 2 praktisi Qi wanita dengan kultivasi rendah untuk memulai percakapan dengan tuannya, sehingga tuannya bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri. Ini tidak akan menyebabkan karma apapun, hanya berbicara. Dengan dia mengendalikan api, itu tidak akan membuat kedua belah pihak merasa nyaman satu sama lain. "Saya tidak akan pernah berpikir. Orang-orang telah pergi, orang-orang telah datang. Pil-pil telah hancur." Meskipun hanya sesaat, pemandangan sekelompok alkemis wanita yang mengerumuni Tuan bercampur dengan hal-hal aneh benar-benar membuat orang masih segar dalam ingatanku, dan terkesan. Yang mengejutkan Li Changshu adalah sekelompok makhluk roh yang tiba-tiba mengamuk. Pada saat itu, jika Li Changshu tidak bereaksi tepat waktu, mengambil keuntungan dari penggunaan kertas herringbone Taois yang tidak teratur dan memimpin master untuk bergegas keluar dari Fang Zhen, dan kemudian melarikan diri dengan cepat dengan mengandalkan Tudun, mungkin dia akan dibiarkan menanggung kehilangan Fang Zhen. Orang miskin kecil mereka tidak mampu membelinya. Namun, selama percobaan ini, secara tidak sengaja ditemukan bahwa pembakaran hati tampaknya memiliki efek yang tidak terduga pada makhluk roh dan monster. Dengan pelajaran yang dipetik kali ini, Li Changshu memutuskan untuk sementara menutup hatinya yang membara, dan menggunakannya sebagai salah satu kartunya nanti, tergantung pada situasinya. Benar saja, setelah anti cadat diluncurkan, sudah waktunya untuk berhenti. Namun, ide asli Li Changshu adalah menggunakan hatinya untuk mengganggu keadaan pikiran lawan saat bertarung di masa depan, untuk mencapai efek mengalahkan musuh. Upaya untuk membantu Tuan ini juga merupakan evaluasi aktual dari khasiat dan efek obat. Selain itu, hati yang hancur ini terbakar, itu hanya obat mujarab tingkat pertama. Li Changshu masih memiliki beberapa obat mujarab 3 tingkat di tangan Li Changshu, dan dia tidak tahu apakah itu dapat memengaruhi keadaan pikiran Tuan di negeri dongeng selama pertempuran.
Ini bukan ujian yang bagus. Saudaraku, bisakah aku menggosoknya untukmu? Tidak, tidak, desah Li Changshu. Paman bela diri kecil, jangan biarkan dia datang, atau kamu pasti akan lebih terluka lagi. Lan, Linge menoleh 3 kali selangkah, dan meninggalkan gubuk jerami dengan cemas. Li Changshu tersentak, berbaring di sana diam-diam mengeluarkan lempengan batu, dan mulai memperbaiki dan meningkatkan kitab suci kata stabil. Tawa kecil tiba-tiba datang dari pondok jerami di sebelah. Li Changshu menyapu akal sehatnya, hanya untuk melihat bahwa tuannya terus-menerus mengganti jubah Tao di sana, dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan vitalitas. Meskipun ada tikungan, dan ternyata, efeknya tampaknya tercapai setelah lemparan seperti itu. Di ruang rahasia di bawah ruang alkimia, Li Changshu sendiri tersenyum tipis, melirik pria kertas Tao yang dipukuli untuknya di gubuk jerami, dan memulai pencerahan hari ini. Sejak Tuan Dongmu datang untuk berterima kasih terakhir kali, dia tidak muncul di kuil Dewa Laut selama 2 tahun berturut-turut. Li Changshu juga tidak terburu-buru, dan pikirannya sangat stabil. Akan sangat bagus jika dia bisa mengejar potensi stok Kaisar Langit, tetapi jika dia tidak bisa, maka saran yang dia berikan terlalu dangkal, dan dia hanya akan terus pergi ke pengadilan surgawi untuk menjadi pejabat kecil, untuk mencari posisi dewa nanti. Ada keuntungan dan kerugian dalam segala hal, yang merupakan hukum surga. Dan ini baru 2 tahun, bagi Kaisar Giok dan Dongmu Gong, yang berada di atas Dewa Emas, mungkin itu hanya retret dan sedikit pencerahan, dan tidak cukup bagi mereka untuk menangani beberapa hal besar. Apa yang membuat Li Changshu sedikit lega? Karena, Penatua Wan Linjun kembali dengan selamat dari Beiju Luzu, dan secara khusus mengundang Li Changshu untuk pergi mengagumi serangga beracun yang tampak ganas itu. Setelah itu, Penatua Wan Linjun mulai mundur dan mencoba pil racun pengetahuan abadi. Kedua kertas Taois itu tetap berada di sisi Penatua Wan begitu saja. Meskipun Li Changshu berpikir tentang apakah dia harus diam-diam memberikan beberapa kepada Penatua Wan Linjun, dia telah menyempurnakannya. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Li Changshu menepis pemikiran seperti itu. Penatua Wan Linjun juga cukup nakal, dan Li Changshu juga ingin melihat pil racun abadi seperti apa yang dapat disempurnakan dengan keterampilan pil racun Penatua. Omong-omong, ambil beberapa kartu untuk memperluas perpustakaan kartu hall. Dalam 2 tahun terakhir, hari-hari kultivasi Tao akhirnya kembali stabil seperti biasanya. Setelah Linge dan Poisonous Junior Sister menemukan rahasia bagaimana meningkatkan efisiensi kerja, kemajuan lingkaran binatang roh sangat memuaskan, dan diumumkan bahwa itu selesai dalam waktu 1 tahun. Dengan lambaian tangan Li Changshu, utang air liur ini dimaafkan. Setelah lingkaran binatang roh dibangun, Yukin Suanya merasa bahwa dia telah menyia-nyiakan terlalu banyak tahun kultivasi selama periode ini, jadi dia juga kembali ke guanya untuk retret jangka panjang. Sejauh yang dia ketahui, pengendalian diri Yukin Suanya cukup bagus, dan dia baru saja ditangkap oleh mantra magis Master Jiu Jiu sebelumnya. Dalam periode baru-baru ini, Li Changshu sebenarnya ingin mengajukan pertanyaan kepada Jiu Jiu. Apa gunanya formasi pertahanan loteng yang dibangun oleh keluarganya yang berusia ribuan tahun ketika dia menghabiskan hari-harinya memimpikannya kehidupan di Little Kyongfeng? Namun, praktik Jiu Jiu selalu seperti ini, yang termasuk dalam kategori, jika Anda tidak tercerahkan sekali, butuh 100 tahun untuk tercerahkan. Melakukan sesuai dengan hati Anda dan bergerak dari hati Anda memang arti sebenarnya dari Sutra Kelambanan. Kemajuan keseluruhan kultivasi Jiu Jiu adalah 30 hingga 40% lebih cepat daripada para penyuling Qi, seusia dan kualifikasi yang sama, yang mundur setiap hari. Tapi terlalu sulit untuk tidak melakukan apa-apa tanpa mencari dan tidak melakukan apa-apa paman Jiu Jiu seperti setengahnya karena minum berlebihan. Tidak ada pergerakan yang jelas dari puncak Xianlin, dan hilangnya Kuaisi tidak berdampak banyak pada puncak Xianlin. Dari atas ke bawah, dari janda hingga murid puncak Xianlin, semua menganggap kematian Kuaisi sebagai untuk berani dan kejam dengan orang lain. Sayangnya dia terbunuh. Ini menghemat banyak usaha Li Changshu, dan dia memutuskan untuk memantau puncak Xianlin selama 300 tahun lagi. Jika tidak ada yang menyebutkan masalah ini, lupakan saja. Jika seseorang menyebutkannya lagi, maka Li Changshu hanya dapat membuat rencana lain untuk sepenuhnya mengakhiri sebab dan akibat ini.
Li Changshu awalnya berpikir bahwa periode damai ini akan berlangsung sampai pembukaan acara besar Taois di Tiongkok Tengah, konferensi asal 3 agama, jadi dia memusatkan perhatian hariannya untuk mencerahkan Dao dan meningkatkan formula kura-kura. Tanpa diduga, itu hanya diam selama 2 tahun. Pada hari ini, ketika anggur gelap dan awan terbang dengan tergesa-gesa dari arah puncak Danding, Li Changshu langsung waspada. Jelas bahwa 2 botol Xiongxin dan diambil setengah bulan yang lalu, dan ini belum menjadi hari pengiriman. Umur panjang, cepat, sesuatu terjadi. Petik 2, Li Changshu berjalan keluar dari ruang alkimia, kata sang paman perlahan. Petik 2, Jiu Wu berkata dengan cemas, ada masalah dengan Great Heart Pill. Seorang penatua dari alam surgawi abadi menjadi bingung dan bertingkah gila-gilaan hari ini setelah meminum Great Heart Pill. Saat ini, dia sedang disembuhkan oleh para tetua di Danding Peak. Petik 2, Li Changshu mengerutkan kening, dan segera menyadari sesuatu yang aneh. Pil Xiongxin disempurnakan olehnya, setiap bahan obat diproses olehnya, dan khasiat obat dari setiap pil obat diperiksa secara detail olehnya. Apalagi hampir semua tetua yang memiliki Taois rekan di sekte telah menggunakannya dalam beberapa tahun terakhir, dan setidaknya 11 atau 12 dewa tua sejati juga telah menggunakan benda ini untuk merangsang mentalitas lama mereka. Benda ini hanya fantasi Lian Pian, dan Hard Ups and Downs Effect, dan setelah Li Changshu meningkatkan dan, dia juga dengan sengaja mengurangi jumlah air batu cinta. Jiu Wu berkata, masalah ini telah membuat penatua tertinggi khawatir, apa yang harus kita lakukan? Petik 2, Paman Tuan, apakah Anda yakin pihak lain melakukan ini karena dia memakan pil ambisi kita? Petik 2, menurut apa yang tetua ini katakan, itu memang. Pergi dan lihatlah. Petik 2, Li Changshu menunjukkan ekspresi kesungguhan yang langka, dan melompat ke awan Paman Jiu Wu. Keduanya meninggalkan puncak Xiaoqiong bersama dan menuju ke puncak Danding. Setelah mengamati berbagai tempat di puncak Danding, saya menganalisis dalam hati bahwa ini adalah kemungkinan perhitungan yang disengaja orang lain. Setelah dia melompat dari awan, dia mengirim suara untuk memberitahu Jiu Wu, dan kemudian menuju ke loteng tempat 7 atau 8 Tao tua berkumpul. Tidak apa-apa, penatua Wan Linjun juga ada di sini, yang menyelamatkan Li Changshu banyak bicara. Jiu Wu berkata, keponakan Changshu ada di sini. Petik 2, para Tao tua di depan segera berbalik dan melihat ke atas, kebanyakan dari mereka tampak khawatir, dan beberapa dari mereka masih memegang pil ambisi, mungkin menganalisis khasiat obat internalnya. Seorang Tao Parubaya yang acak-acakan sedang duduk di kursi berlengan dengan kepala tertunduk dan tertidur. Li Changshu segera menangkap jejak tahayul dan mabuk, dan seharusnya lelaki tua Wan Linjun yang membuat orang ini koma. Umur panjang, apakah ada penawar untuk Great Heart Pill ini? Petik 2, meskipun Pindao telah meminum Great Heart Pill, masih aman. Mengapa ada bahaya yang tersembunyi? Bisakah saya membiarkan murid ini maju dan melihat lebih dekat kondisi tetua ini? Meskipun basis kultivasi murid ini dangkal dan alkimianya tidak cukup, pil ambisi ini disempurnakan oleh muridnya, jadi mungkin dia bisa melihat sesuatu. Tetua Lin Yun berkata, biarkan Changshu melihatnya. Para tetua lainnya segera memberi jalan, dan Li Changshu membungkuk lagi, dan berjalan berkeliling di samping para tetua. Kehati-hatian adalah salah satunya, begitu pula etiket. Li Changshu tidak mengungkapkan kekuatan surgawinya, tetapi meletakkan tangannya di lengan sesepuh yang tertidur, merasakannya dengan tenang. Segera, Li Changshu menjadi khawatir, dan menoleh untuk melihat Jiu Wu. Paman, ketika Anda menawarkan pil, apakah Anda mengatakan kepada saya untuk tidak meminum pil lain dengan khasiat serupa dalam waktu 3 hari setelah minum pil? Jiu Wu segera mengangguk, dan menjawab, keponakan, saya tidak akan meminum apapun yang Anda katakan saya harus melakukannya. Saya tidak pernah melupakannya. Li Changshu mengangguk ringan, dan berkata, saya juga mengundang beberapa penatua untuk menjadi saksi, dan kemudian membantu mencari senjata ajaib yang disimpan penatua untuk melihat apakah ada pil ambisi yang tersisa. Sebelum yang lain membuka mulut, tetua Wan Linjun sudah melangkah maju dan berkata, aku akan datang. Tetua lainnya tidak punya pilihan selain menelan kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Fengba dengan wajah dingin, online menakutkan. Meskipun cukup tidak sopan untuk mencari harta penyimpanan orang lain, dan membuka paksa harta penyimpanan lawan dapat melanggar larangan mereka. Tetapi Li Changshu tahu bahwa dia harus menjelaskan masalah ini dengan jelas saat ini,
agar tidak disalahkan secara tidak dapat dijelaskan. Segera, Penatua Wan Linjun membuka kunci batasan senjata ajaib yang disimpan oleh lawan, mencari sebentar, mengeluarkan botol batu giok, dan menuangkan 3 pil biru muda. Li Changshu mengambil satu dengan santai, mencubitnya di ujung jarinya, lalu menggelengkan kepalanya, mundur 2 langkah, dan tidak banyak bicara. Tetua lainnya segera melangkah maju untuk memeriksa properti dari 2 ramuan yang tersisa, dan menyimpulkan bagaimana ramuan itu akan berperilaku, dan segera mengubah ekspresi mereka sedikit. Petik 2. Siapa yang memurnikan ramuan ini? Tampaknya sama dengan Xiongxin Pil, tetapi obat pil Xiongxin yang disempurnakan oleh keponakan Tuan Changshu tenang dan tegak. Mengapa kedua pil ini memiliki sedikit roh jahat? Penatua Wan Linjun mendengus dingin, dan akan segera mengambil tindakan. Penatua yang tertidur terbangun ke atas. Tidak mudah baginya untuk memiliki seorang junior yang disukainya, namun dia dijebak seperti ini. Elder, Li Changshu berteriak dengan cepat, Elder, jangan terburu-buru. Elder Wan berkata dengan tegas, mengapa kamu tidak terburu-buru? Mereka yang membuat alkimia tanpa pandang bulu merugikan orang lain, dan bahkan merusak reputasimu untuk apa-apa. Li Changshu dia tersenyum kecut, diam-diam mengamati ekspresi para tetua yang hadir, dan menghela nafas. Benar-benar tidak pantas untuk mengatakan apa-apa tentang itu. Orang yang memurnikan pil ini pasti senior di sekte. Itu juga karena kultivasi muridnya terlalu dangkal dan keluaran pilnya terlalu ambisius. Itu sebabnya ada senior yang menganalisis resep alkimia dan menyempurnakannya sendiri. Murid saya tidak pernah berpikir bahwa menggunakan pil ambisi untuk mendapatkan ketenaran hanyalah sebuah hadiah kepada Master Jiu Wu untuk membantu Master Jiu Wu dengan ambisinya. Belakangan, karena semua orang yang lebih tua memiliki kebutuhan, maka Paman Jiu Wu berbalik untuk menawarkan Great Heart Pill. Nyatanya, murid itu juga menghabiskan banyak energi untuk pil ini, sehingga dia mengabaikan latihannya pada hari kerja, tetapi pil ini benar-benar tidak mudah untuk disuling. Jadi akar masalah ini terletak pada para murid. Penatua Wan Linjun mengerutkan kening, dan tepat ketika dia akan berbicara, Li Changshu berkata lagi. Saya akan mendedikasikan Great Heart Pill ke Bai Fan Hall bersama Paman Jiu nanti, dan itu akan disiapkan di depan pintu mulai. Sekarang, tetua, tolong, beritahu sesepuh lain secara diam-diam yang ingin menggunakan Great Heart Pill, jangan mencari Master Jiu Wu lagi, pergi saja ke Balai Bai Fan untuk menemukannya. Masih ada pil di kompor, jadi saya pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Li Changshu berkata Yi, berbalik dan berjalan keluar aula. Para tetua ini kembali sadar dan berteriak, Changshu, jangan marah tentang masalah ini, kami akan memberimu penjelasan. Petik 2. Changshu, jangan taruh pil ini di Balai Bai Fan. Li Changshu tapi dia tidak melihat ke belakang. Dikombinasikan dengan situasi dan pemandangan ini, menunjukkan sikap menyendiri dan arogansi seorang pemuda danyi. Huff. Penatua Wan Linjun menghancurkan tongkat tembaga di tanah, dan tetua lainnya gemetar lagi. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan saya tidak sebaik junior. Jika Anda ingin saya tahu siapa yang membuat pil palsu untuk menyakiti orang lain, saya pasti akan mengampuni dia. Di sisi lain tangan, Li Changshu baru saja terbang di awan setelah meninggalkan puncak danding. Jiu Wu buru-buru mengejarnya dari belakang. Tetapi sebelum Jiu Wu dapat berbicara, Li Changshu berkata dengan suara rendah, Tuan Jiu Wu, saya ingat ada seorang diaken di puncak danding bernama Liu Feixian. Benar? Ada apa, Tuan Paman? Kemarilah, bersama telingamu. Li Changshu membungkuk dan menggumamkan sesuatu di sebelah telinga Jiu Wu. Bersambung.